Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan penjelasan tentang invoice mix dan refund. Sebelumnya, dalam modul payable terdapat beberapa tipe invoice. Nah, 4 diantaranya adalah prepayment invoice, standard invoice, credit memo, dan mix invoice. Nah, dalam video ini kita akan membahas penggunaan mix invoice dan refund. Mix invoice itu adalah jenis faktur invoice dalam modul Oracle Payables yang memungkinkan kalian mencatat baik tagihan maupun kredit dari vendor dalam satu transaksi. Nah, mix ini tuh kombinasi antara standar dan kredit memo. Nah, untuk pemahaman yang lebih dalam lagi, kita akan langsung mengerjakan studi kasusnya. Nah, di sini pada tanggal 10 April 2025, seorang pegawai melakukan perjalanan bisnis untuk promosi produk baru. Sebelum berangkat, ia mengajukan advance sebesar $1.500 pada tanggal 3 April. Nah, jadi dia berangkat tanggal 10, tapi dia ngajuin advance dulu di awal, yaitu pada tanggal 3 April. Selesai dari perjalanan bisnis, dia melakukan settlement pada tanggal 17 April 2025. Nah, beban-beban yang terjadi saat perjalanan bisnis itu ada 5 ini. Lalu, pengembalian advance dilakukan tanggal 24 April 2025. Check it out ke Oracle-nya. Langkah pertama, kita pilih invoices, lalu entry, lalu invoices. Maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk type-nya sendiri kita ubah menjadi prepayment. Kenapa prepayment? Karena termuat pada soal karyawan mengharuskan membuat advance. Maka di sini kita pilih untuk type invoice-nya adalah prepayment. Lalu untuk trading partnernya sendiri kita sesuaikan dengan nama supplier yang ada di sistem Oracle masing-masing. Di sini saya memilih trading partner Kiki. Nah, untuk supplier number dan supplier site-nya sendiri dia akan otomatis mengikuti dari default trading partner yang telah dibuat. Lalu kita geser untuk invoice date-nya sendiri. Kita tulis sesuaikan dengan permintaan di soal, yaitu 10 April 2025. Nah, untuk invoice number-nya di sini adalah kita membuat kode dari invoice itu sendiri, merupakan kombinasi dari huruf dan angka. Dimana maksudnya adalah untuk mempermudah mendeteksi berapa sih nomor invoice yang telah kita buat. Di sini untuk invoice nomornya sendiri saya buat KK-04-25-001. Nah, untuk invoice-nya sendiri menggunakan currency USD. Dan untuk invoice amount-nya sendiri sebesar $1.500. Nah, di sini kita geser aja. Untuk GL date-nya sendiri akan otomatis terdeteksi oleh sistem Oracle. Lalu kita geser untuk melihat apa yang perlu diisi lagi. Dan juga yang perlu digarisbawahi, saat membuat invoice kita perlu mengisi yang berwarna kuning saja, karena itu merupakan kolom yang wajib untuk diisi. Yang tidak berwarna kuning tidak merupakan kewajiban untuk diisi. Lalu kita geser lagi untuk melihat kolom yang perlu diisi. Kita geser, pastikan untuk mengecek tidak ada kolom kuning yang kosong. Nah, untuk settlement date-nya di sini kita ubah menjadi 24 April 2025. Dan di bagian terms kita pastikan untuk tipenya adalah immediate. Selanjutnya kita beralih ke two lines. Nah, di sini untuk two lines saya sendiri di bagian amount-nya kita tulis sejumlah yang sama dengan yang kita tulis saat pembuatan di header invoice tadi, sebesar $1.500. Lalu kita beralih ke distribution. Nah,
ketika kita membuat yang namanya tipe invoice prepayment, di sini untuk kolom amount dan account-nya dia akan otomatis terisi. Seakan-akan sistem Oracle-nya telah mendetek berapa jumlah amount dan akun yang dipakai. Lalu jangan lupa untuk kontrol save. Setelahnya kita keluar aja dari distribution. Kita kembali lagi ke bagian general. Nah, di langkah ini kita akan melakukan yang namanya validasi. Di sini kita klik aja icon action di kiri bawah. Lalu kita tik validate. Lalu klik OK. Maka status invoices yang sebelumnya tertulis never validated berubah menjadi unpaid ketika setelah kita melakukan validate invoice. Nah, setelah kita membuat invoice, langkah selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya payment. Nah, di sini kita langsung aja klik payment, lalu entry, lalu klik payment. Maka akan tampak seperti pada gambar. Nah, di sini untuk trading partnernya kita klik titik 3, lalu kita cari nama trading tadi. Nah, tips ketika mencari sesuatu di Oracle ini pastikan untuk gunakan tanda persen di akhir keyword yang akan kita cari. Lalu kita klik OK. Nah, di sini supplier number dan supplier site-nya sudah otomatis. Lalu kita geser. Nah, untuk payment date-nya di sini seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kita wajib untuk mengisi kolom yang berwarna kuning. Nah, di payment date-nya kita tulis tanggal 10 April 2025. Dan untuk bank account-nya di sini bisa kita ketik langsung maupun kita cari. Nah, di sini kita klik titik 3 untuk mencari bank account milik kita. Kita ketik fees tanda persen. Nah, maka di sini akan muncul bank account milik kita. Pastikan untuk memilih yang USD ya. Lalu untuk payment methodnya dia akan otomatis menjadi check, dan untuk payment process profile di sini kita cari pilih yang US Nacaiyat. Lalu klik OK, kita geser, pastikan tidak ada lagi kolom kuning yang masih kosong. Jika masih ada kolom kuning yang masih kosong, perlu kita isi. Setelahnya kita klik bawah, enter garing adjust invoices. Nah, di sini di bagian kolom invoice number kita klik, lalu kita cari. Nah, di kolom find kita cukup ketikkan tanda persen untuk melihat data yang telah kita buat sebelumnya. Ketika kita ketik tanda persen, maka akan muncul invoice yang telah kita buat tadi. Kita klik OK. Pastikan invoice yang muncul sesuai dengan yang telah kita buat sebelumnya ketika akan melakukan yang namanya payment. Lalu kita save, maka tampak pada di payment amount dan total jumlahnya akan sama sehingga akan balance. Baik, berikutnya kita akan bikin expense report. Nah, expense report adalah settlement atas beban-beban yang telah digunakan selama perjalanan dinas. Nah, caranya kita ke invoice, lalu entry, lalu ke expense report. Bukan yang ini ya, ini recurring expense report. Oke. Nah, di sini kita masukkan nama pegawai yang tadi sebelumnya mengajukan advance. Tadi kan ada Miss Kiki, ini ada notification, kita klik OK. Nah, expense report ini baru bisa kita bikin setelah template atas beban-beban yang sebelumnya telah dibuat.
Misalkan template untuk bisnis trip atau promosi produk baru dan lain-lain. Sini kita masukkan untuk tanggal 17 April, settlement tanggal 17 April. Nah, karena keberangkatnya sendiri itu sebelum tanggal 17 April. Jadi 17 April ini setelah perjalanan dinasnya dilakukan. Nah, setelah itu kita isi bagian amount-nya dengan 1.400, yaitu sesuai dengan beban-beban yang telah digunakan selama perjalanan dinas. Lalu untuk invoice number-nya sendiri kita isi sesuai selisih 1 dari advance yang telah diajukan sebelumnya. Berarti di sini kita isi dengan KK garis miring 04 garis miring 25 garis miring 002. Lalu untuk bagian number, kita cari transaksi advance yang telah diajukan sebelumnya di tanggal 10. Nah, line-nya ini kita kosongkan. Lalu untuk template-nya kita klik aja, langsung keluar otomatis untuk business trip. Nah, baru di sini kita input satu-satu sesuai dengan beban-beban yang telah digunakan selama perjalanan. Dimulai dari airfare itu 250, GL account-nya karena kita sebelumnya sudah bikin template-nya, jadi kita tidak perlu mencari yang baru, langsung di enter saja. Yang kedua ada hotel sebesar 300. Ini langsung oke aja. Yang ketiga ada local transport, itu sebesar 150. Lalu meals itu sebesar 250. Dan terakhir entertainment sebesar 500. Ternyata di sini kan ada selisihnya. Kita cek lagi di soal. Ternyata airfare itu sebesar 200. Jadi sesuaikan sama yang di soal ya. Jika ada selisih seperti ini, itu pastikan lagi mana yang salah input. Di sini sudah tidak ada selisih. Dari sini kita save. Nah, setelah tahapan ini selesai, kita akan transfer ke modul payable. Caranya adalah kita klik view, terus di paling bawah ada request, submit a new request. Lalu di sini kita cari expense report export untuk mentransfer expense report kita ke invoice payable. Klik OK. Lalu di bagian parameters, di sini decisionnya kita klik no aja. Lalu di bagian parameters kita ganti ke bagian payable. Jadi bukan Oracle Internal Expense tapi payable expense report. Nah, ini bisa langsung di-okein, submit. Nah, di sini kita klik no. Nah, sudah di-submit, lalu kita bisa cari invoice expense report kita apakah sudah masuk ke invoice-nya. Klik invoice, terus find, cari namanya tadi berdasarkan tipe expense report. Oke, klik find. Nah, kita cari transaksi yang tadi untuk tanggal 17 April, Miss Kiki dengan nominal 1.400. Nah, ini sudah keluar ya. Dari sini transaksinya akan kita validate dulu. Validate. Klik OK. Nah, statusnya sudah berubah menjadi validated. Berarti dengan ini tahapan expense report kita sudah selesai. Kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu refund.
Contohnya, jika kita langsung pencet panah ke bawah, maka dia akan langsung membuat invoice baru atau line untuk invoice baru. Namun, agar tidak bingung, kita keluar lagi dari invoice-nya dan pakai jendela yang baru. Lalu, kita pilih type yang mix. Selanjutnya, isi trading partnernya yang dipilih sesuai yang di awal. Nah, nanti akan ada pemberitahuan. Nah, ini pasti keluar karena jika kita sudah buat invoice prepayment, itu pasti keluar. Pastikan. Lalu selanjutnya, ketik invoice date-nya, yaitu 24 April. Invoice number-nya tulis sesuai urutan sequence-nya, jadi tidak boleh jumping. Nah, selanjutnya isi invoice amount-nya, karena kita di awal minta 1.500, ternyata realisasinya keluar 1.400, jadi kita kasih minus 100, jadi kita tulis selisihnya. Nah, lanjut ke belakang. GL date-nya harus sama dengan invoice date, terms-nya adalah immediate karena kita mau bayar langsung atau refund langsung di tanggal tersebut. Selanjutnya, turun ke two lines, tulis pada amount di line yang pertama itu 0. Lalu masuk ke distribution-nya, tulis 0 juga. GL date-nya harus sama dengan header, yaitu 24 April. Untuk akunnya kita pilih meals, sesuaikan dengan akun yang pertama kali kita assign untuk employee tersebut. Selanjutnya bisa di-save saja. Nah, setelah di-save, bisa langsung keluar. Nah, kita ke general untuk apply and apply, karena kita mau pay in full. Nah, selanjutnya kita tick apply and repayment on invoice. Pastikan GL date-nya sesuai dengan yang kita masukkan tadi, yaitu 24 April 2025. Selanjutnya, klik tombol apply and apply, maka akan muncul di bawah seperti ini. Nah, ini tandanya adalah bahwa transaksi tersebut sudah ter-apply. Nah, jika di lain kasus terjadi kesalahan input, nah ini masih bisa di unapply. Tapi kalau udah di validate, itu susah. Kalau nyampe di apply unapply, maka masih aman untuk bisa di edit gitu. Nah, karena kita sudah selesai apply, kita keluarkan saja. Pastikan di tool line-nya sudah keluar prepayment di line kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah keluar ya prepayment-nya full. Nah, kita balik ke general, kita validate transaksi terlebih dahulu. Selanjutnya baru kita action lagi pay in full. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Isi trading partnernya sesuai dengan nama yang tadi, lalu isi bagian yang warnanya kuning, payment date sesuai dengan GL. Masukkan bank account-nya yang sesuai dengan soal apakah diminta EDR atau USD. Dokumen number-nya terserah, namun jika dalam soal tidak, maka harus sesuai. Nah, selanjutnya tidak ada lagi yang harus kita isi, maka kita akan save. Nah, setelah save, akan muncul di bawahnya seperti ini. Nah, ini tandanya adalah transaksi berhasil di-refund. Jadi, sudah berhasil untuk dikembalikan. Seperti itu panduan untuk invoice mix and refund. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.